أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Tauhidul Ibadah dengan tema jenis-jenis syirik. Sebagaimana pertemuan yang lalu, mari kita baca kembali tentang definisi syirik, sebagaimana hal itu yang telah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan juga yang telah diungkapkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah secara umum. Coba diikuti bersama dengan suara keras. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisillahi. 3 kali. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisillahi. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisillahi. Baik, artinya asyirku, syirik itu, huwa ialah taswiyatu ghairillahi billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Bima huwa min khasaisillahi, terhadap apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Jadi syirik itu yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Maka karena itulah syirik termasuk dosa yang paling besar. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena Allah kemudian disamakan dengan makhluk. Dan jenisnya banyak sekali, ya, praktek-praktek di lapangan banyak sekali tentang kesyirikan itu. Contoh seperti misalnya dalam hal mencari rizki, dalam hal mencari
rizki. Siapakah zat yang maha memiliki rizki? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Artinya apa? Zat yang maha memberi rizki. Maka kalau ada anak diberi nama Ar-Razzaq, harus ditambah dengan kalimat abdun. Jadi kalau misalnya hanya Ar-Razzaq saja tidak boleh, karena itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada Abdur Razzaq begitu. Sebagaimana Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Wahhab. Ini Al-Wahhab itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq ini nama Allah, zat yang maha memberi rizki. Lalu kemudian banyak orang mencari rizki, meminta rizki kepada selain Allah. Seperti minta rizki ke kuburan, ya. Minta rizki ke danyang misalnya, minta rizki ke dukun-dukun misalnya. Maka pelakunya disebut syirik, ya. Perbuatannya disebut syirik, pelakunya disebut musyrik. Makanya disebut kaum musyrikin. Disebut kaum musyrikin karena mereka meyakini Tuhannya Allah, tetapi masih minta kepada selain Allah. Nah, di sini kita harus tahu jenis-jenis kekafiran itu banyak sekali. Ada kafir murni. Kafir murni itu dia bukan kafir musyrik, bukan kafir munafik, tapi kafir murni. Contohnya kafir murni itu kepada siapa? Ya, siapapun yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut kafir murni. Yang nyembah dewa-dewa, lah ini dewa-dewa, ini kafir murni. Ada juga kafir yang jenis kafir musyrik. Nah, ini kafir musyrik itu artinya dia meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi masih minta kepada selain Allah. Makanya disebut musyrik. Adapun Rasul musyrikin, pimpinan kemusyrikan terbesar di dunia ini siapa? Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini sebagai Rasul musyrikin, pimpinan kaum musyrikin, itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka di samping menyembah Allah juga menyembah makhluk. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak laki-laki Allah. Kalau Allah punya anak laki-laki, makhluk juga punya anak, berarti Allah bersekutu dengan makhluk dalam hal punya anak. Maka kaum Yahudi dalam masalah ini telah melakukan kesyirikan. Mereka juga yakin Allah sebagai Tuhannya, tapi mereka mensekutukan Allah dengan makhluk. Begitu juga Nasrani. Nasrani adalah pimpinan kemusyrikan di muka bumi terbesar. Kenapa? Karena mereka di samping meyakini Allah sebagai Tuhan, mereka juga meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sampai ada akidah Trinitas. Akidah Trinitas itu apa? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini syirik ini. Ini syirik yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Jadi dikatakan syirik karena mereka juga menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Makanya syirik. Kaum musyrikin Mekah dari kaum Quraisy secara khusus, kenapa mereka disebut kaum musyrikin? Apa sebabnya mereka disebut kaum musyrikin? Sebabnya adalah mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhan. Orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Isa.
Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Pertama Nabi Ismail, kedua Nabi Ishak. Lah dari Nabi Ishak ini yang menurunkan semua keturunan Bani Israel. Sampai yang terakhir Nabi Isa alaihi salam. Adapun dari Nabi Ismail hanya satu nabi saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Arab keturunan dari Nabi Ismail. Semuanya keturunan dari siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail mengajarkan kepada putra-putranya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman setelah Nabi Ismail wafat, setelah beberapa tahun berikutnya ada yang membawa berhala dari luar negeri ke Mekah. Kemudian penguasa saat itu memaksa orang-orang untuk berdoa dan menyembah kepada berhala itu. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Mereka menjawab Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka pun menjawab siapa? Allah. Tapi di samping itu mereka juga nyembah berhala. Alasan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, disinilah kenapa mereka disebut kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin itu karena mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah makhluk. Sama dengan kita sekarang. Kita menyembah siapa? Menyembah Allah. Ternyata ada di antara kita gara-gara sakit gigi saja datang ke dukun. Maka hukumnya gimana? Syirik. Maka orang yang seperti itu minal musyrikin. Karena dia menyembah Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Nah, ini makanya disebut musyrik. Tapi kalau ada orang Jawa, dia yang enggak nyembah Allah, dia Tuhannya bukan Allah. Terus pergi ke dukun, ya sudah, memang kafir sudah. Tapi kalau dia itu KTP-nya Muslim, kok gara-gara sakit gigi saja kok datang ke dukun, maka dia statusnya jadi minal musyrikin. Sama dengan orang Arab seperti itu. Orang Arab itu tadinya Muslim, betul gak kira-kira? Keturunannya siapa? Nabi Ismail kok. Mereka tadinya Muslim, tapi kemudian mereka menyembah berhala dengan alasan juga mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya mereka statusnya minal musyrikin. Sampai akhirnya ketika sudah parah keadaannya, Allah mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalikan mereka kembali kepada Islam tanpa melakukan persekutuan. Itu tujuan utama, tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu para jamaah, para nabi dan rasul itu diutus. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah seorang rasul diutus melainkan setelah masyarakatnya rusak total, kemudian diutus seorang rasul itu dalam rangka mengembalikan mereka menyembah hanya kepada Allah. Makanya disebut rasul. Nabi Adam mengajarkan kepada putra-putranya menyembah hanya kepada Allah. Sampai ke 10 keturunan. Mulai dari Nabi Adam sampai ke 10 keturunan, semua menyembah hanya kepada Allah. Tapi ketika pada keturunan yang ke-10 di masa Nabi Nuh alaihissalam, mereka ternyata menyembah selain Allah, nyembah Tuhan selain Allah. Ada 5 Tuhan yang disebutkan dalam surat Nuh itu apa? La tadharunna wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa, yang kelima wa nashra. Inilah 5 Tuhan yang disembah oleh manusia-manusia yang hidup di zaman keturunan Nabi Adam yang ke-10. Ketika mereka sudah menyembah selain Allah, maka diutuslah Nabi Nuh untuk mengajak mereka kembali sembahlah Allah. Makanya Nabi Nuh disebut Rasul yang pertama.
Rasul yang pertama yang mengajak kembali manusia menyembah Allah. Setelah itu umatnya menyembah Allah kembali. Terus seiring dengan perjalanan waktu, rusak sampai tidak ada yang menyembah Allah. Muncullah nabi berikutnya sebagai rasul. Nabi Hud muncul. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah, manusia kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa ditarik ke langit, maka kemudian Zabur itu sudah jadi rusak, Taurat rusak, Zabur rusak, kemudian Injil pun juga sudah rusak. Di zaman Nabi Muhammad diutus, Injil itu sudah 100% rusak total. Agama Nasrani, bukan agama Nasrani, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dirusak total oleh Konstantinopel. Dirusak total. Sampai munculnya pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Itu oleh Raja Konstantinopel. Pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Itu sebelum Nabi lahir. Terjadi di Konstantinopel. Pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, kemudian pengangkatan kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember. Padahal itu kebohongan semuanya. Yang sebenarnya 25 Desember itu mereka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Kemudian di atas namakan kelahiran Yesus. Silahkan baca sejarah, ya. Bahkan di YouTube itu banyak para mu'allaf itu bercerita tentang itu. Saya mendapatkan dari videonya Hajjah Irina Handoko. Pernah dengar ya? Ibu Irina Handoko. Dia menjelaskan tentang 12 bulan itu, Januari, Februari sampai Desember itu apa di balik itu. Terus kelahiran Nabi Isa itu sebenarnya bukan 25 Desember. Diterangkan betul di situ. Detail dan bagus sekali. Ada ilmu bagi kita di situ. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa rusak total. Sudah hilang. Tinggal beberapa orang saja yang mereka bersembunyi-sembunyi. Ya, seperti Warokoh bin Naufal, ya, pernah dengar ya? Paman siapa? Khadijah, ya. Warokoh bin Naufal penginjil asli. Tapi dia sendiri-sendiri. Karena kalau konangan nanti dibunuh oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Nah, pada saat agama ajaran Nabi Isa rusak total, itulah Nabi Muhammad dibangkitkan oleh Allah. Nah, begitu. Setiap seorang nabi yang dia itu sebagai rasul muncul setelah kapan? Setelah manusia rusak agamanya. Kenapa? Karena dia bertugas mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Nabi Muhammad datang di Mekah, orang-orang musyrik saat itu nyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Tapi mereka yakin Allah juga sebagai Tuhan. Ini unik ya. Kaum musyrikin Mekah itu menyembah Allah juga para jamaah. Tapi mereka memakai perantara berhala. Maksud mereka supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Dan syirik itu dosa besar. Makanya sampai Nabi Muhammad diutus kepada mereka, ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Maka Nabi berjuang memahamkan kembali agar sembahlah hanya Allah semata. Karena itulah maka Nabi kemudian mendapatkan tantangan luar biasa. Perangan demi peperangan, ya, dalam mengajarkan tauhid.
dalam mengembalikan mereka agar menyembah hanya kepada Allah tanpa berhala-berhala. Nah ini para jemaah, itulah syirik. Itulah syirik. Nah syirik jenisnya ada dua. Ada syirkun akbar, syirik besar. Ada syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil contohnya seperti riya. Ini syirik kecil. Riya atau jampi-jampi, ya, jampi-jampi ini masuk kepada syirik kecil. Dan nanti kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Adapun saat ini yang akan kita jelaskan adalah syirkun akbar, yaitu syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, atau nama-nama dan sifatnya. Syirik besar para jamaah, hukumnya syirik besar itu mukhrijun minal millah. Pelakunya jadi kafir. Ya, pelakunya jadi kafir. Dan syirik besar ini menjadi tandingan bagi rububiyah Allah. Ya, Allah itu sifat-sifatnya dan nama-namanya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kemudian tauhid artinya memahaesakan Allah. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Tauhid memurnikan, memahaesakan Allah, sedangkan syirik mempersekutukan Allah dengan makhluk. Jadi syirik lawan daripada apa? Tauhid. Sedangkan tauhid itu dikelompokkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para salafus soleh, dikumpulkan dalam 3 kriteria. Dalam 3 kriteria. Pertama, tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Tauhidur rububiyah artinya apa? Ifradullahi ta'ala bil khalqi wat tadbiri wal mulki. Tauhid rububiyah artinya menunggalkan Allah Ta'ala dalam penciptaan, dalam penguasaan, dalam kerajaan. Itulah tauhid rububiyah. Jadi keyakinan bahwasanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Ini namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Siapa yang menciptakan manusia? Jawabannya Allah. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Siapa yang memberi rizki? Siapa yang merawat makhluk ini, yang merajai seluruhnya? Jawabannya Allah. Ini namanya apa? Tauhidur rububiyah. Tapi ingat, iblis juga berkata seperti itu. Abu Jahal juga berkata seperti itu. Orang-orang kafir pun juga berkata seperti itu. Makanya kata para ulama, sekedar kita meyakini tauhidur rububiyah saja, maka belum bisa menjadikan kafir menjadi muslim. Belum bisa menjadikan kafir menjadi muslim. Kenapa? Karena itu diyakini oleh semuanya. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang memberi rizki Allah, yang merajai Allah, semua yang menguasai Allah. Sekedar begitu belum menjadikan seorang kafir menjadi muslim. Kecuali apabila telah meyakini tauhid berikutnya, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah artinya apa? Ifradullahi ta'ala fil ibadah. Menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Itulah tauhidul uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali
Allah. Nah, tauhid yang kedua inilah yang menyebabkan seseorang masuk Islam. Kalau hanya sekedar tauhidur rububiyah, ya misalnya ada orang ditanya, Pak, sampean yakin gak bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah? Iya. Sekedar begitu dia masih kafir. Iblis mengakui, orang kafir juga mengakui. Tetapi kapan seseorang itu menjadi muslim? Ketika dia meyakini akidah yang kedua, tauhid yang kedua, yaitu tauhidur rububiyah, yaitu menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah tauhidur rububiyah. Sekedar tauhidul apa tadi? Tauhidul uluhiyah. Sekedar tauhidur rububiyah belum. Yang kafir masih kafir. Tapi begitu meyakini tauhidul uluhiyah, maka masuk Islam. Dan orang yang meyakini tauhidul uluhiyah sudah pasti meyakini tauhidur rububiyah. Perbedaannya jelas kan? Antara orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja dan orang yang sudah meyakini tauhidul uluhiyah, perbedaannya, kalau orang masih meyakini tauhid rububiyah, bahwa yang menciptakan alam semesta ini pasti Allah, dia belum meyakini bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Ini perbedaannya. Makanya dia kafir. Adapun orang yang sudah meyakini tauhidul uluhiyah, yang meyakini bahwasanya yang berhak disembah itu hanya siapa? Hanya Allah, maka perbedaannya, adapun orang yang sudah meyakini tauhidul uluhiyah, sudah pasti dia meyakini tauhidul uluhiyah. Dia meyakini bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah, bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah. Ini perbedaannya. Makanya antara keduanya ada beda. Kalau hanya tauhid rububiyah saja masih kafir. Ketika ditambah dengan tauhidul uluhiyah, barulah dia muslim. Kemudian para jamaah, sebenarnya tauhid itu di dalam Al-Quran seluruhnya dan di dalam sunnah seluruhnya, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi tentang Allah, sebenarnya dikelompokkan hanya dua saja. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa tadi makna tauhid rububiyah? Meyakini bahwasanya Allah pencipta alam semesta. Sedangkan tauhidul uluhiyah meyakini bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tauhid itu hanya dua ini para jamaah. Semua isi Al-Quran, semua isi sunnah, ada dua ini tauhid. Lalu kemudian ada tauhidul asma was sifat, menunggalkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Terus yang ketiga ini seperti apa dan dari mana? Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya tauhid itu hanya dua, rububiyah dan uluhiyah. Tetapi sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian sepeninggal para sahabat, muncullah kelompok-kelompok al-firaq ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat. Seperti muncullah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, ya kan? Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Nah, ternyata kelompok-kelompok ini ributnya dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Ribut mereka. Dalam urusan tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, bahwasanya Allah yang menguasai, bahwasanya Allah yang merajai alam semesta, tidak ada permasalahan. Jahmiyah mengakui, Qadariyah mengakui, Murji'ah mengakui, Mu'tazilah mengakui, Syiah mengakui, Khawarij mengakui, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah mengakui.
adanya tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah semua mengakui. Karena kalau orang itu masih menyembah Allah, pasti mengakui tauhid uluhiyah, pasti itu sudah. Ketika manusia menyembah hanya kepada Allah, pasti mengakui apa? Tauhidul uluhiyah, itu sudah pasti. Tetapi permasalahannya muncullah kelompok-kelompok tadi, Khawarij, ya, Syiah, ada lagi kemudian yang memperebutkan, yang memperdebatkan tentang sifat-sifat dan nama Allah. Apakah Allah di atas aras atau tidak? Mereka berdebat. Ternyata yang diperdebatkan oleh kelompok-kelompok pengekor hawa nafsu ini bukan masalah rububiyatullah, bukan masalah uluhiyatullah, tapi yang mereka perdebatkan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena itulah maka ulama ahlu sunnah kemudian membahas secara tersendiri yang kemudian menjadi tauhidul asma was sifat, yaitu menunggalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Paham? Kenapa terjadi 3 macam tauhid? Tauhid yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid yang ketiga, tauhidul asma was sifat. 3 tauhid ini para jamaah, di masa Nabi tidak dikatakan tauhid ada 3. Di masa sahabat tidak dikatakan tauhid ada 3. Walaupun mereka tidak menyebutkan, tapi mereka senantiasa menunjukkan kepada 3-tiganya. Lalu kemudian para ulama ahlus sunnah mengadakan istiqra. Istiqra itu penelitian. Istiqra apa artinya? Penelitian. Hasil dari penelitian terhadap semua isi Al-Quran dan terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didapatinya oleh para ulama tauhid itu ada 2. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Dari kesimpulan ayat-ayat Quran dan sunnah didapati 2 macam tauhid ini, rububiyah dan uluhiyah. Lalu kemudian para ulama mendapati munculnya kelompok-kelompok pemikir-pemikir yang mereka memperdebatkan tentang sifat-sifat Allah. Mereka memperdebatkan tentang nama Allah. Apakah Allah itu bersifat qadir, menguasai? Apakah Allah itu bersifat hayat, hidup? Apakah Allah bersifat aliman, mengetahui? Apakah Allah itu di atas aras atau Allah di mana? Di situ kemudian mereka terjadi perdebatan. Maka oleh ulama akhirnya dipisah tersendiri menjadi tauhidul asma was sifat. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperjelas kedudukan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah jelas tidak serupa dengan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka kemudian para ulama menerangkan secara khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah di atas aras. Maka ahlu sunnah menyatakan Allah di atas aras. Tetapi Allah di atas aras bagaimana? Sesuai dengan yang pantas untuk Allah. Kita tidak tahu. Kita hanya tanpa kemudian mengatakan seperti ini. Tidak. Lalu kemudian sikap ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwasanya Allah di atas aras, atas segala makhluk, sesuai dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis dikatakan bahwa sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kemudian
mohon ampun. Hal mil mustaghfirin, siapa yang minta maaf? Apakah ada yang bertobat? Pengumuman setiap hari. Ahlus sunnah menyatakan Allah turun ke langit dunia. Terus bagaimana turunnya? Maka ahlus sunnah menjawab, kama yaliku bijalalihi, sebagaimana yang pantas bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan kun fayakun. Betul gak kira-kira? Misalnya langit yang kedua dipanggil di hadapannya, langit yang ketiga dikehendaki di hadapannya, langit yang paling bawah dikehendaki di hadapannya. Itu urusan Allah. Allah maha kuasa dalam masalah ini. Dikatakan, oh Allah pakai tangga, itu namanya menyerupakan. Oh Allah pakai lift, liftnya listriknya ngambil dari mana? Nah ini, ketika dikatakan seperti itu, maka kita berarti mempersekutukan Allah dengan makhluk. Mana yang benar? Allah turun. Cocok bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kuasa Allah. Tanpa mempersamakan Allah dengan makhluk. Di dalam Al-Quran dikatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka berdasarkan ayat ini, Allah punya tangan? Jawabannya gimana? Allah punya tangan. Tetapi tangan Allah jangan disamakan dengan tangan manusia. Sebagaimana manusia punya tangan, manusia dengan yang lainnya tangannya sama enggak? Jawabannya tidak sama. Manusia, kambing punya tangan enggak? Kambing yang depan itu punya. Tapi tangan kambing dengan yang lainnya sama enggak? Enggak sama. Maka jawaban ahlus sunnah, kalau tangan makhluk saja antar satu dengan yang lainnya tidak sama, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih afdal untuk tidak dipersamakan dengan makhluk. Faham? Makanya ahlus sunnah ketika Al-Quran mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ahlus sunnah enak, tangan ya tangan, gak repot sudah, gak bingung sudah, tangan ya tangan. Tetapi permasalahannya, tangan Allah pasti tidak sama dengan makhluk. Maha suci Allah dari bersamaan dengan makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi itulah syirik. Ketika Allah dikatakan sama dengan makhluk, maka syirik. Allah dikatakan menjelma ke dalam tubuh Yesus. Ini syirik atau tidak syirik? Syirik. Ketika orang-orang mazhab manunggaling Gusti Marang, pernah dengar itu ya? Mazhab manunggaling Gusti Marang Kaulo. Kalau bahasa Arabnya mazhab apa namanya? Khululiyah. Mazhab apa? Mazhab khululiyah. Mazhab khululiyah sinkritisme. Sinkritisme nek jare wong Jawa manunggaling Gusti Marang Kaulo. Itu akidahnya Syekh siapa? Syekh Sitine Jenar. Syekh Sitine Jenar. Betul? Kan ya aku iki Allah, kata mereka. Ya aku iki Allah. Apa ada kajian-kajian? Ada sampai sekarang, hati-hati. Mereka sembunyi-sembunyi kalau ngaji. Mereka mengatakan nggak perlu bikin masjid. Kata waktu kenapa? Allah sudah di sini katanya. Jadi Allah di sini. Wallahi. Sudah sejak kapan dia gila? Bahkan ada di antara kerabat saya kena pengajian itu. Penampilannya kayak orang, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Mereka mengatakan percuma bikin masjid katanya. Percuma sholat jungkir wali. Kenapa? Allah itu di sini. Wallahi para jamaah, gila. Gila itu. Allah di mana? Allahu alal arsyis tawa. Allah di atas aras. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah memimpin segala urusan dari atas langit. Segala sesuatu ada dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan dan sebagian besar perbuatan syirik terjadi pada uluhiyah, yakni pada tauhidul ibadah, di mana seseorang memalingkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, seperti berdoa, bernazar, menyembelih, roja, berharap, rasa takut, cinta, istighosah, minta tolong, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Nah, ini mari kita perdalami. Di sini dikatakan bahwasanya perbuatan syirik itu lebih banyak pada tauhidul uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah sudah nggak ada masalah. Abu Jahal saja mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iblis mengakui. Ketika iblis, apa kata iblis? Wahai Tuhanku, karena engkau telah mencelakakan aku. Iblis pun mengakui Allah Tuhannya. Tapi iblis kemudian diputus oleh Allah menjadi kafir. Kenapa? Karena tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah. Makanya karena itu iblis menjadi kafir. Tapi imannya iblis dalam hal tauhid rububiyah tinggi. Cuman sekedar tauhid rububiyah, sekedar mengakui Allah pencipta, Allah yang menguasai, ternyata iblis tetap menjadi kafir. Kenapa? Karena baru menjadi beriman itu ketika sujudnya hanya kepada. Nah, kemudian pada tauhidul uluhiyah inilah sarang kesyirikan di situ. Tadi saya katakan tauhidul uluhiyah, apa artinya? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Apa artinya? Menunggalkan hanya kepada Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Nah, tak kesyirikan itu banyak sekali. Contoh misalnya apa? Kesyirikan dalam berdoa. Nah, ini yang disebut asyirku fid du'a. Banyak manusia di samping berdoa kepada Allah juga berdoa di kuburan danyang. Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa di kuburan. Wallahi saya pernah, para jamaah, pernah di kuburan seorang yang dianggap wali. Wallahi manusia macam-macam datang. Ada yang datang-datang langsung sujud. Ada yang datang-datang begini. Ada yang datang-datang nangis, basuna wali, minta rezekinya Mbah Wali. Nangis. Ini namanya doa. Maka terjadilah syirik dalam doa. Ini luar biasa. Ya. Hanya sekedar berdoa, para jamaah. Saya mau tanya kepada Anda. Berdoa di dalam masjid dengan berdoa di kuburan lebih pantas mana? Lebih afdol mana? Ya di masjid Di masjid ini tempat berdoa. Sampai ke kuburan, sampai nyewa bis. Nyewa bis keliling tanah Jawa. Berapa hari itu? Dulu bapak saya suka keliling Wali Songo, para jamaah. Sampai kemudian saya ajak dialog, akhirnya kena, alhamdulillah. Berhenti akhirnya dari geng ziarah Wali Songo. Bapak saya berhenti. Dulu ketuanya. Bapak saya ketuanya. Jadi harus 7 kali. Nah ini nanti kalau sudah 7 kali itu kali-kali. Masya Allah. Bapak saya itu pimpinannya. Belum sampai 7 kali sudah kena saya. Saya ajak dialog terus sampai sebelum 7 kali, alhamdulillah. Sekedar minta berkah harus keliling 7. Berapa ini? 9 kuburan. Itu pun keliling Jawa Timur, Pulau Jawa itu. Wallahi para jamaah. Padahal yang dimintai berkat itu yang di atas langit sana. Jadi di masjid yang pantas, para jamaah. Di masjid atau di rumah salat malam sambil berdoa.
rumah lebih pantas daripada di kuburan. Dan di masjid, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diadzani, masih ada yang berikutnya yang saya teruskan. الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kita lanjutkan kembali tentang syirik dalam berdoa, ya. Berdoa itu hanya milik siapa? Milik Allah. Dan itu pun ada caranya. Ada di antara berdoa itu yang disunnahkan mengangkat tangan. Seperti doa ketika minta hujan. Itu Rasulullah sampai kelihatan ketiaknya. Begini. Ada yang berdoa itu begini. Sambil dihadapkan ke langit, kemudian mata melihat ke sini. Ada berdoa tanpa angkat tangan. Ya, seperti ketika sesudah sholat. Ya, bahkan doa itu di dalam sholat dimasukkan ke dalamnya. Ketika sujud dan sebelum salam. Ketika sujud dan sebelum salam. Adapun sesudah sholat, maka yang ada banyak-banyak berzikir. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا. Kalau kalian sudah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Maka banyak-banyak berzikir, bukan berdoa. Tetapi ada hadis dhaif yang mana berdoa sesudah sholat, tapi dhaif hadisnya. Dhaifnya di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sedangkan para ulama hadis menyikapi dhaifnya Imam Ahmad masih bisa dipakai. Masih mungkin jatuh kepada sahih atau bahkan hasan. Tapi yang jelas para jamaah di dalam Al-Quran yang ada, habis sholat itu berzikir, ya, bukan rame-rame berdoa. Zikirnya sudah ada. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya kan? Kemudian Allahumma antas salam.
Setelah itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dilengkapi 100 apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu selesai, kemudian salat sunnah dan bebas berzikir. Mau berdoa apapun terserah setelah itu. Nah, yang jelas di antara doa itu ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Sesuai dengan petunjuk yang ada. Yang jelas, jangan sampai kita menjadi syirik dalam ibadah. Jangan melakukan syirik dalam berdoa. Berdoa hanya kepada Allah. Berdoa kepada kuburan syirik. Berdoa kepada kuburan syirik. Minta syarat. Minta itu bahasa Arabnya apa? Minta itu bahasa Arabnya doa. Doa maknanya apa? Minta syarat ke mak lampir. Minta syarat kok ke mak lampir. Syirik apa enggak syirik? Ya syirik. Lalu kemudian oleh mak lampir, bojo pajabu jebles. Lu apa bojo pajabu itu? Apa itu? Yang namanya doa itu minta. Minta syarat-syarat itu juga artinya berdoa. Ketika minta syarat-syarat ke kuburan, ke Pak Yai Dukun. Kemarin saya sebut ada Pak Yai Dukun, ya kan? Ya, ada Pak Yai itu yang memang alim. Dia selalu ngajarin umat agama, akhlak. Maka dia kiai yang benar. Kiai yang sebenarnya adalah kiai yang benar-benar alim, mengajarkan agama, mengajarkan Quran dan Sunnah, mengajarkan akhlak kepada manusia. Maka dia kiai yang sebenarnya. Itulah guru saya. Guru saya itu asli guru saya itu, kiai saya. Terus yang saya maksud di sini kiai yang dikatakan kiai yang sok bedukun. Nah ini, kiai beduk ini. Kiai bedukun ini. Ini yang saya maksud tadi ya. Minta syarat-syarat ke kiai bedukun syirik. Pak Yai minta syarat-syarat. Loh, kok minta syarat-syarat ke Pak Kiai? Wong Pak Yainya juga kadang juga sakit gigi kok. Betul lah kira-kira. Kadang juga garuk-garuk. Minta sembuh juga kok. Sama kita. Sama lemahnya. Minta itu kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Itulah syirik dalam berdoa. Ada syirkun fin nadri. Syirik dalam nazar. Kata orang Jawa, sakwayah-wayah aku waras, aku kate nyembelih ayam di kuburane Mbah Danyang. Ini, nazar itu namanya ya. Nazar yang syirik namanya. Kalau nazar itu baik, boleh dilakukan, bahkan harus dilakukan. Misalnya, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan menyumbang semen 10 sak ke Masjid Al-Jariyat. Ini apa nazar bukan? Nazar, dan ini wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Kalau enggak harus bayar denda kafarat, yaitu puasa 3 hari dan memberi makan berapa orang miskin? 10 orang miskin. Wa it'amu asyarati masakina, 10 orang miskin. Nah di situ. Saya kalau sembuh, saya akan menghatamkan Quran. Wajib atau nazar atau bukan? Nazar. Tapi ini nazar wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena nazarnya nazar baik. Cuman para jamaah jangan biasa nazar. Nazar itu cetil-cetilnya manusia. Wong mau menghatamkan Quran saja kok nunggu sembuh. Itu orang yang cetil. Mau nyumbang 10 sak semen ke masjid saja harus nunggu sembuhnya sakit. Berarti kalau nggak sembuh-sembuh, nggak nyumbang-nyumbang, itu orang medit itu. Orang cetil. Makanya di dalam Islam para jamaah, bab nazar itu diatur dalam bab khusus, tetapi yang suka melakukan nazar itu tidak baik. Orang yang suka melakukan nazar tidak baik. Bahkan kalau nazarnya nazar maksiat,
harus ditentang, harus dijauhi. Dan kalau nazar itu baik, maka harus dijalankan karena nazar. Ya, sebaiknya gimana? Gak usah nazar-nazaran. Mau menghatamkan Quran silakan, mau nyumbang semen silakan. Gak usah nunggu apa? Gak usah nunggu sembuh. Saya nanti kalau rumah saya jadi, saya mau sholat 2 rakaat. Misalnya, qadarullah rumahnya sampai 100 tahun nggak jadi-jadi, akhirnya nggak pernah sholat sunnah akhirnya. Wallahi para jamaah, ya. Nazar itu ada kalanya syirik. Contoh apa? Saya kalau sembuh, saya akan memendam kepala sapi. Ya. Memendam kepala sapi ini apa? Syirik. Saya kalau sembuh, saya akan bikin tumpengan, mau tak bawa ke Ratu Laut Selatan. Bah Nyai loro terus. Apa? Loro kidul kok loro terus. Gak tahu mau cokoro di bawah. Hukumnya gimana? Syirik. Syirik para jamaah, ya. Itu nazar tapi syirik. Saya kalau sembuh nanti saya akan mempersembahkan kepada Kiai Danyang, kuburan Danyangan. Syirik. Itu nazar dalam kesyirikan, ya. Nazar yang tidak boleh. Tapi nazar yang tidak syirik seperti misalnya saya kalau sembuh nanti saya mau sholat 2 rakaat. Ini enggak syirik. Cuman mau sholat saja kok nunggu sembuh, itu permasalahan. Saya kalau sembuh nanti saya mau menghatamkan Quran. Ini syirik atau enggak? Enggak. Cuma permasalahannya mau khatam Quran saja kok nunggu sembuh. Lah ini. Tapi kalau benar-benar sembuh, maka wajib dilaksanakan nazarnya. Kemudian syirik dalam menyembelih. Syirik dalam menyembelih. Ini banyak terjadi para jamaah. Menyembelih untuk Ratu Selatan. Nah ini. Menyembelih dicemplungkan di laut. Hanya dalam rangka mengatasi apa yang di Sidoarjo itu? Lapindo saja. Sampai akhirnya kepala kerbau dilemparkan di situ. Syirik para jamaah. Yang berbahaya seandainya setelah melemparkan kepala kerbau itu kemudian lapindo benar-benar mampet mati, bahaya atau tidak? Bahaya. Bahayanya di mana? Oh, tambah percaya itu, tambah yakin itu. Oh, berarti kepala kerbau itu Tuhan itu begitu. Tambah yakin itu. Untung saja alhamdulillah sampai anak sapi pun dilemparkan, alhamdulillah lapindo nggak mati-mati sampai sekarang, alhamdulillah. Kenapa? Seandainya ketika dilemparin anak sapi terus mati, waduh para jamaah, barangkali para dai ini susah sampai sekarang. Para jamaah, bapak-bapak, kaum muslimin, ayo kembali ke masjid. Enggak. Kiai sapi lebih cocok. Itu bahaya itu. Kalau seandainya benar-benar mati para jamaah, susah para berdakwah para jamaah. Betul nggak kira-kira? Ya. Tapi ya mudah-mudahan memang nanti mati bukan karena dilempari anak sapi. Nah ini syirik dalam menyembelih ini terjadi banyak, dilemparkan ke laut misalnya. Ada sekarang ritual arung samudra. Pernah dengar ritual arung samudra? Pernah dengar? Itu syirik para jamaah. Supaya Jawa Timur ini hujan, supaya Jawa Timur makmur, akhirnya mengadakan ritual arung, bukan sarung, bukan sarung samudra loh, bukan ya. Sarung Samarinda, bukan. Arung samudra, yaitu membuat tumpeng dan macam-macam di situ, masakan-masakan, terus ditaruh di sungai, hanyut. Kalau hanyutnya sampai ke laut itu lancar, maka nanti dikatakan wah nanti Indonesia makmur begitu. Tapi kalau dihanyutkan itu balik-balik ke sandung atau bahkan kemudian nyangsang begitu, wah alamat Indonesia bakal sial katanya. Ini termasuk syirik. Kemudian syirkun fir roja. Roja itu berharap, ya, berharap kita kepada siapa?
kepada Allah, berharap akan ampunannya, berharap akan pahalanya, berharap akan dimasukkan ke dalam surga, berharap akan diselamatkan dari neraka. Berharap kita, rojak kita kepada siapa? Kepada Allah. Lalu kemudian rojaknya diberikan kepada selain Allah, makanya jadinya syirik. Seperti apa? Seperti keyakinan bahwa kuburan tertentu mempunyai berkah. Keyakinan kuburan tertentu mempunyai berkah. Akhirnya datang ke kuburan itu dalam rangka minta apa? Minta berkah. Ya? Ini termasuk syirkun fir roja. Syirik dalam harapan. Berharap bahwasanya kuburan itu memberikan berkah kepada mereka. Ada juga berharap itu kepada orang yang ditokohkan. Seperti berharap kepada Pak Ustadz. Nah ini tadi belum disebut Pak Ustadz sama sekali ya, yang disebut cuma Pak Yai. Wah ini kok salah kok iri gitu loh. Baik, misalnya berharap kepada Pak Ustadz. Dengan adanya Pak Ustadz ini kita berharap Indonesia menjadi damai misalnya. Disebabkan Pak Ustadz ini Indonesia damai. Ini syirkun fir roja, syirik dalam harapan. Bagi kita, keyakinan kita, harapan kita untuk sebuah kedamaian, kemenangan, kemuliaan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap untuk diberi kemuliaan dengan usaha. Usaha, jangan sampai enggak usaha. Indonesia kepingin jaya, harus ada usaha, tapi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syirik dalam rasa takut. Syirik dalam rasa takut. Ini juga banyak terjadi. Tapi kalau takut kepada makhluk yang sifatnya tabi'i, alami, gak apa-apa. Misalnya di kampung ini ada anjing gila. Anjing gila suka nyokot, suka menggigit, suka ini. Terus kita takut menghindari anjing tersebut karena gilanya. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Ini namanya al-khaufut tabi'i. Takut secara alami. Misalnya ada orang gila. Di kampung ini ada orang gila, suka bacok orang. Berapa orang sudah dibacok ke rumah sakit. Terus kita berusaha menghindarinya karena takut dengan orang gila ini. Ini syirik atau tidak? Tidak. Itulah yang disebut al-khaufut tabi'i. Takut secara alami. Takut yang syirik itu seperti ini loh. Misalnya diyakini bahwa kuburan yang ada di pojokan desa itu malati. Malati itu apa bahasa kita? Angker. Siapa yang macam-macam bisa kebalak. Maka takut yang seperti ini syirik. Syirik. Ada keris apa yang terkenal itu? Keris Kolomunyeng misalnya, ya. Keris Kolomunyeng, ya misalnya. Dianggap keris ini memiliki yoni. Siapa yang macam-macam bisa mati misalnya. Akhirnya apa? Ditakuti. Ini syirik atau tidak syirik? Syirik. Makanya kalau sampean masih punya keris, bawa ke sini ya, bawa ke sini. Nanti tak rawatnya. Saya punya bogem. Tak rawatnya dengan tak bogem, terus tak tekuk-tekuk, tak wadai gelangsing, tak simpen gitu. Sekarang zaman now kok masih yakin dengan keris itu? Di mana otaknya? Belum? Betul lah kira-kira. Zaman now masih meyakini keris punya kekuatan, ini otaknya non aktif, off. Lah kok keris saja kok ditakuti nih? Ini zaman dulu sih memang iya, zaman kerajaan Majapahit itu keris ya kan. Sekarang ini sudah zaman digital ya. Zaman apa sekarang? Zaman digital. Kenapa takut? Keris nih. Takut kepada keris termasuk syirik. Ada Pak Kiai tertentu dianggap wah, ojo macem-macem. Kalau macem-macem kamu bisa jadi buta, kamu bisa jadi stroke misalnya.
Maka takut kepada Pak Yai yang seperti ini syirik atau tidak? Syirik. Inilah yang disebut asyirku fil khauf. Syirik dalam rasa takut. Lalu takut yang boleh kepada selain Allah hanya satu saja para jamaah. Al khaufut tabi'i. Takut secara alami. Kalau misalnya ada Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz tuh memang suka mukul orang gitu loh. Orang-orang yang gak nurut dengan dia dibogem. Misalnya. Lalu kita takut dengan Ustadz itu. Ya, bukan karena dia dianggap sakral, bukan. Tapi karena suka bogem orang. Maka takut seperti ini syirik atau enggak? Enggak. Kenapa? Takut dibogem. Nah ini. Cuma kalau Pak Ustadz itu memiliki berkah, memiliki yoni, dan dia tahu sak durungin sebelum pinarak misalnya ya, sampai takut kalau datang dan diciumi tangannya, bahkan ngomong saja nggak berani ngomong, takut kualat. Ini takut yang berlebihan, ini syirik dalam takut. Kemudian ada lagi asyirku fil mahabbah. Asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta. Di dalam ibadah para jamaah, terutama dalam sholat, ada 3 rukun ibadah. Ada 3 rukun ibadah yang mana setiap kita sholat 3 rukun itu harus bersama-sama dilaksanakan. Yang pertama apa? Kamalul mahabbah, sempurnanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib ini. Yang kedua, kamaludzul, sempurnanya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sholat, kita merasakan bahwa kita ini makhluk kecil yang tidak ada gunanya, rendah, hina. Kalau Allah tidak hormati, kita tidak terhormat. Kalau Allah tidak beri kekuatan, kita tidak ada kekuatan. Kalau Allah tidak memberikan kita ampunan, kita akan menjadi manusia celaka. Sempurnanya menghinakan diri di hadapan Allah. Kamaludzulli. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, kamalul khudu. Kamalul khudu, sempurnanya andap asor menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, baru sholatnya benar. Ada 3 rukun dalam ibadah. Sebutkan. Yang pertama, kamalul mahabbah. Yang ketiga, kamaludzul, sempurnanya rasa hina di hadapan Allah. Yang ketiga, kamalul khudu, sempurnanya ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilakukan. Jangan sampai cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada mertua. Nah ini contoh gimana? Biasanya si fulan itu nggak pernah ke masjid biasanya. Ya sak jek dumblek, apa kata orang Jawa, sak jek dumblek ya, Pak. Sak jek dumblek ya, Pak. Selama ini sak jek dumblek. Orang Jawa itu memang banyak kosakatanya ya. Selama ini nggak pernah ke masjid. Tiba-tiba saja muncul di masjid, masya Allah, kopiahnya, masya Allah, kokonya khusyuk. Ternyata apa? Mertua datang. Hah? Mertua datang. Lah berarti cintanya kepada Allah campur aduk dengan cinta kepada mertua. Buktinya ketika mertua nggak datang, nggak sholat ke masjid. Nah ini. Makanya di dalam hadis dikatakan, cinta yang pertama kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada duanya. Setelah itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada duanya. Baru setelah itu macam-macam. Cinta kepada istri, pada orang tua, pada macam-macam. Tapi setelah cinta kepada Allah, khusus ini. Cinta kepada Rasulullah khusus. Tidak boleh campur aduk. Ya. Lalu setelah itu cinta kepada yang lainnya. Nah ini. Sampai Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku, kata Rasulullah,
ahabba ilaihi, lebih ia cintai min walidi wa waladihi wan nasi ajmain, dari orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Nabi, jangan sampai cinta kita kepada Nabi tapi juga cinta kepada ustadznya. Sehingga apa? Saat ketika dipanggil oleh sunnah, karena ustadznya membutuhkan, ustadznya didahulukan. Salah lah. Maka cinta kita kepada Nabi jangan mendua. Cinta kita kepada Nabi setelah Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi di alam semesta ini. Supaya apa? Supaya ketika kita mengikuti sunnah Nabi 100%. Paham? Karena kalau nanti sampean cinta Nabi, iya. Istrimu, iya, karena istrinya cantik. Akhirnya apa? Kajian gak pernah muncul. Kajian gak pernah hadir. Sampean biasanya ngaji loh. Setelah punya istri ini kok gak pernah ngaji? Iya, istri saya itu cantik. Betul gak kira-kira? Gara-gara cintanya mendua. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tidak boleh dicampur dengan apapun. Sampai kata Nabi, belum sempurna iman seseorang sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya dan semua manusia. Maksudnya bukan Nabi sebagai manusia, bukan, tapi Nabi sebagai seorang Rasul, supaya umatnya terfokus kepada mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi kebid'ahan, menghidupkan yang sunnah dan menjauhi yang bid'ah. Seperti itu. Kemudian syirkun fil istighosah, syirik dalam istighosah. Istighosah itu artinya apa para jamaah? Istighosah itu artinya meminta tolong. Meminta tolong itu istighosah. Dalam Islam bahasa minta tolong ada dua. Yang pertama istighosah, al-istighosah. Yang kedua al-isti'anah. Al-istighosah, al-isti'anah. Maknanya sama-sama minta tolong. Tapi dua-duanya ada kekhususan. Al-istighosah ini minta tolong yang sifatnya genting. Al-istighosah minta tolong yang sifatnya genting. Contohnya seperti apa? Misalnya di antara bapak-bapak kok hutangnya nggak selesai-selesai. Punya hutang sampai sekian nggak selesai-selesai. Akhirnya malam hari bangun jam 3 malam bangun, mandi jinabat, ambil air wudhu, setelah itu sholat, kemudian berdoa, ya Allah saya punya hutang ya Allah, berilah saya kemampuan untuk membayar hutang ya Allah, lindungilah aku dari terjerat hutang ya Allah, kemudian menangis dari itu ya Allah, berilah aku kekuatan ya Allah. Ini namanya istighosah. Istighosah. Kemudian ada namanya al-isti'anah. Namanya al-isti'anah. Artinya sama, minta tolong, tapi sifatnya secara umum. Secara umum. Ya setiap kita berdoa itu namanya isti'anah, meminta pertolongan. Tapi sifatnya apa? Umum sifatnya. Nah, itu antara istighosah dengan isti'anah. Istrinya sudah sebulan di rumah sakit, gak sembuh-sembuh. Akhirnya terpaksa duduk di masjid berdoa, ya Allah berilah kesembuhan ya Allah, Allahumma sfiha, Allahumma sfiha, ya Allah sembuhkanlah dia. Ini namanya apa? Istighosah. Lah kemudian istighosah saja kok harus sak lapangan. Akhirnya untuk Indonesia Raya ngadakan istighosah di lapangan sepak bola. Waduh para jamaah, yang dibaca campur aduk kayak tahu campur. Ada nyanyian, ada zikir, ada tasbih, ada syair-syair gitu ya. Ada Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, salatullah, salamullah. Mulai pagi sampai sore di lapangan Tambak Sari. Saya dengar itu, saya ada di sampingnya gitu. Waduh para jamaah. Itu tidak ada contohnya. Istighosah itu secara pribadi. Istighosah harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Istighosah kepada Nabi syirik. Istighosah kepada kiai syirik. Istighosah kepada kuburan apalagi. Kuburan sudah jadi debu masih dimintai doa lah ini. Kata Nabi SAW, ini dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda,
innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidaklah dimintai pertolongan terhadap aku. Sesungguhnya yang dimintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Istighosah kepada Rasulullah syirik. Istighosah itu minta tolong, sifatnya berdoa, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis ibadah yang lainnya, ya termasuk juga sholat karena mau pilkada, syirik para jamaah, syirik dalam ibadah. Ada orang sholat di depan kuburan, apa ada? Ada di Facebook. Di mana? Di Facebook itu. Diimami oleh maaf loh ya, maaf loh. Yang imami orang hidungnya lincing, pakai sorban, itu biasanya siapa itu biasanya? Hah? Hidungnya lincing, pakai sorban diudeng-udeng sambil yang imami sholat. Biasanya dipanggil siapa? Habib. Tapi bukan Habib yang soleh loh ya. Kalau Habib yang soleh, guru saya. Habib yang soleh, yang tidak pernah minta di kuburan, yang mintanya hanya kepada Allah. Dan Habib yang dakwahnya kepada Quran dan Sunnah, gurunya siapa? Guru saya. Guru saya. Tapi kalau Habib yang pekerjaannya cuma selawatan, sallallahu ala nabi, teng, terus ngajak orang ke kuburan, apalagi yang jelas-jelas Syiah, datang ke kuburannya Husain, Madad Husain, Madad Husain, Husain minni, Husain engkaulah pertolongan, engkaulah Tuhan. Maka Habib yang semacam ini Habib yang nyeleweng. Ini Habib yang metal, bukan guru saya. Ya, saya bukan penyebar hoax loh ya. Habib dalam hal ini ada dua. Habib yang soleh, yang benar-benar berdakwah kepada Quran dan Sunnah, gurunya siapa? Guru saya. Guru saya. Tapi Habib yang ngajak orang-orang ke kuburan, minta-minta di kuburan, yang kerjanya maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ya, kerjaannya cuma gitu-gitu doang, ngajakin orang ke kuburan, terus minta rezeki di kuburan, menyembah-nyembah Husain. Habib yang metal, bukan guru saya. Saya tidak suka jadi muridnya. Paham? Berarti enggak hoak kan? Tadi saya ketika ngomong kiai juga tak jelaskan loh ya. Kiai ada dua. Kiai yang alim bil kitab was sunnah, yang ngajar umat kepada agama yang benar, akhlak yang baik, itu gurunya siapa? Guru saya. Tapi kalau ada kiai ngajak orang rombongan ke Wali Songo, ngajak orang keliling kuburan, minta berkah-berkah di sana, basunan, nyuwun berkah, bukan kiai saya, itu kiai metal. Kiai metal, bukan kiai saya. Ya, seperti itu ya para jamaah ya. Jadi itulah bahaya syirik besar. Pelakunya keluar dari agama, yakni murtad. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sampai kepada asyirkul asghar, syirik kecil, di mana syirik kecil belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Perbedaannya, syirik besar keluar dari Islam, syirik kecil belum keluar dari Islam. Semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.